bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami memuji Engkau, kami mengagungkan Engkau sebab Engkau adalah Allah yang tidak pernah tidak hadir. Engkau ada di tengah-tengah kami dalam perayaan pengucapan syukur kantor pusat teritorial. Engkau ada di hati kami. Kami datang kepadamu untuk menyerahkan pemberitaan firman-Mu ini Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara kepada kami. Kami siap mendengarkan suara-Mu. Ini bagian-Mu Tuhan. Kami telah melakukan bagian kami dan masih akan melakukan bagian kami, memuji, mengagungkan Engkau, menaikkan syafaat kami, memberikan kesaksian sukacita. Kami ingin mengagungkan nama-Mu, tapi momen ini Tuhan, ambillah bagian-Mu berbicara kepada kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan pemberitaan firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya bahwa sukacita kita melimpah di dalam 12 lembar halaman memasuki tahun ini. Kita telah melihat bagaimana Allah berkarya di dalam kehidupan pribadi kita, keluarga kita, dan juga pelayanan kita. Saya sangat-sangat meyakini bahwa pada tahun ini Tuhan sedang menyiapkan hal-hal yang tidak terduga bagi kita. Kita tidak rencanakan, tetapi Tuhan telah merencanakannya sebagai bagian daripada berkat bagi gereja kita, bagi kehidupan kita secara pribadi, dan juga bagi pelayanan kita. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-26. Galatia 5 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-26. Saya bacakan bagi kita sekalian. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan roh, pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Kalau saudara hitung ada 15 didaftarkan lalu ditambah dengan dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Sebuah perikop yang sangat-sangat tajam, memberanikan, menginspirasi. Dan dari perikop inilah dalam perenungan saya dengan ibu dan juga berlanjut dengan anggota Dewan Kabinet, maka teritori mengambil keputusan untuk menjadikan tahun ini sebagai tahun seirama dengan Roh Kudus. Tahun yang ketiga kita memasuki visi 2125. Tahun yang pertama, tahun yang kedua, pada tahun yang lalu sekarang kita masuk pada tahun yang ketiga. Kalau saudara masih mengingat bahwa tema utama kita yaitu dikuduskan bagi misi lintas batas. Maka dalam 3 tahun ini saudara akan melihat bahwa teritori kita ingin menekankan pentingnya aspek pertama dari tema besar itu, dikuduskan. Baru kita berbicara tentang misi lintas batas. Dan saudara sekalian, saya ingin mengatakan kepada kita sekalian, kita memuji nama Tuhan, kita belum sampai kepada
Bagian yang kedua yaitu misi lintas batas sampai hari ini. Ketika 2 tahun kita berbicara dan mendorong dan memberikan inspirasi serta memanggil umat Tuhan untuk berfokus pada kekudusan di dalam Tuhan, misi Tuhan sedang berkembang sampai hari ini. Banyak tempat yang baru dibuka, ada pertumbuhan. Saya sangat yakin, seyakin-yakinnya prinsip kebenaran firman Tuhan ini, kalau kita memfokuskan, memprioritaskan apa yang Tuhan mau, hidup di dalam kekudusan. 2 tahun terakhir kita berbicara tentang hal itu, rayakanlah kekudusan di dalam Kristus, menjadi bejana kekudusan di dalam Kristus 2021-2022, dan tahun ini kita ingin betul-betul mengalami Roh Kudus memimpin hidup kita. Saudara sekalian, pekerjaan Roh Kudus itu sulit untuk kita mengerti, kecuali kita bergantung sepenuhnya kepadanya. Apa yang dimaksud dengan seirama dengan Roh Kudus? Tadinya saya tergoda untuk mau kasih tunjuk saudara caranya main tok-tok, ya, main lato-lato. Tapi pikir-pikir nanti tersinggung kalau yang lain sudah jago ternyata kalah dengan komandan teritorial. Jadi saya tidak jadi untuk itu. Maksud saya takut malu karena memang sudah berapa kali saya coba nggak bisa-bisa. Tapi kalau saudara melihat itu memang mesti seirama begitu. Kalau satunya tidak goyang, makanya tidak akan terjadi kestabilan di dalam memainkan 2 bola yang sedikit berbahaya. Ya, 2 bola sedikit berbahaya. Kalau tidak seirama, benjol di sini, benjol di situ, bisa benjol di mata. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau saudara agak ragu-ragu, jangan coba. Hanya kalau saudara betul-betul yakin, siap dengan benjolan-benjolan di tangan. Seirama dengan Roh Kudus berbicara tentang di satu sisi ada standar, di sisi lain kita memenuhi standar itu. Seirama dengan Roh Kudus berbicara kalau kita dipimpin oleh Tuhan, maka kita hidup oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Tuhan, maka buktinya mesti nyata. Untuk itu saya ingin mengajak kita untuk sedikit mendalami perikop ini, lalu nanti kita loncat pada perikop yang lain tentang bagaimana Yesus Kristus mendeskripsikan tentang Roh Kudus di dalam Yohanes pasal 16. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jadi sekali lagi tema tahun ini mengingatkan kita bahwa apapun yang akan terjadi pada tahun ini, tentang apa yang diprediksikan oleh banyak orang, tahun kegelapan, tahun yang menakutkan, saya ingin mengatakan kalau Roh Kudus bersama dengan kita, tahun ini akan menjadi tahun berkat bagi kita. Namun untuk mengalami penyertaan Roh Kudus itu dan kuasanya, kita harus mengizinkan dia memegang kendali di dalam kehidupan kita. Kita perlu rela berjalan seirama dengannya, hidup sepenuhnya dipimpin oleh Roh itu. Pada waktu Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Galatia, kita mendapati dia sedang mengupayakan untuk menangani masalah pertentangan pengajaran di tengah-tengah jemaat. Yang seringkali kita mengalami bisa terjadi di jemaat kita atau bisa terjadi di dalam diri kita. Di satu sisi kelompok Judaism, yaitu orang-orang yang percaya, punya latar belakang orang-orang Yahudi, mengatakan kalau mau selamat, kita harus bukan saja percaya kepada Yesus, tapi seluruh tradisi-tradisi kita. Baik itu orang-orang Saduki maupun orang Farisi, semua yang selama ini kita jalankan harus tetap menjadi bagian dari perjalanan iman kita. Paulus bilang tidak. Paulus bilang secara khusus betul-betul iman kepada Kristus adalah iman yang murni. Iman yang tidak dikurangi dan tidak ditambahkan, yaitu iman yang percaya sungguh kepada Kristus. Paulus mengingatkan kepada orang-orang di Galatia bahwa kita perlu kembali kepada Injil yang murni. Kita perlu kembali kepada pemberitaan Injil untuk semua orang, bukan hanya untuk mereka yang dipilih secara khusus. Dan Paulus juga menegaskan kepada mereka bahwa kalau kita sungguh-sungguh telah berada di dalam pimpinan Roh Kudus, maka itu berarti kita akan merdeka. Mengalami merdeka sejati, bebas dari ikatan dosa, bebas dari kuasa kejahatan. Saudara sekalian, yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita lihat perikop ini secara khusus. Setelah pasal 1 sampai dengan pasal 4,
Paulus berbicara banyak tentang pertentangan dan hal-hal yang menjadi masalah di Galatia. Di Galatia, maka Paulus merangkum dalam pasal 5 tentang kehidupan yang bebas, yang merdeka di dalam Kristus. Lalu pada perikop akhir dari pasal 5 itu, ayat yang ke-16 dan sampai dengan 26 tadi yang saya bacakan bagi kita sekalian. Paulus membagi 3. Yang pertama, dia menegaskan tentang prinsip kebenaran yang ada tentang kehidupan dalam Roh Kudus. Dia mengatakan, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Dia menegaskan prinsip, saudara-saudara sekalian, bahwa kalau kita mau hidup merdeka di dalam Tuhan, tidak bisa kita mengizinkan hidup kita dikuasai oleh keinginan daging kita. Rasul Paulus memberitahukan bahwa beberapa kali bersaksi, memberitahukan bahwa di dalam dirinya seringkali ada pertentangan. Di satu sisi dia ingin melakukan apa yang Tuhan mau, kehendak Allah. Di sisi lain kedagingannya menarik dia untuk melakukan hal-hal yang duniawi. Dan berkali-kali itu terjadi. Saya pikir bukan hanya Rasul Paulus, saya juga mengalami itu. Saya percaya tidak satu pun di antara kita di sini yang tidak punya pengalaman itu. Di satu sisi kita ingin melaksanakan kehendak Allah, kita ingin sempurna. Di sisi lain kita ditarik oleh kedagingan kita untuk melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak Allah. Tetapi prinsipnya Paulus mengatakan keduanya itu bertentangan. Jadi itu yang perlu kita waspadai. Yang kedua, saudara sekalian, Paulus memberikan gambaran kontras perbedaan antara hidup dipimpin oleh roh dan hidup dipimpin oleh kedagingan kita. Di dalam ayat yang ke-18 sampai 23 dia memberikan daftar itu. Ada 15 contoh. Daftar dia mengutip tentang kehidupan di luar Roh Kudus. Kemudian ayat 22 dan 23 kita mengetahui, tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Yang saya pikir, saya ingin mendorong supaya tahun ini buah roh itu hendaknya menjadi kerinduan kita dan pengalaman hidup kita. Kemudian Paulus menutup perikop ini dengan menyampaikan syarat untuk mengalami dipimpin oleh Roh Kudus. Dia mengatakan demikian, ayat yang ke-24-26. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Paulus melihat saudara-saudara sekalian bahwa pilihan kita satu-satunya adalah dipimpin oleh roh. Pilihan kita satu-satunya kalau kita ingin berkat Allah dilimpahkan dalam hidup pribadi, keluarga kita, gereja kita, tidak ada pilihan. We have to be in harmony with the Spirit. Memang dalam terjemahannya dan juga bahasa aslinya hanya mengatakan the Spirit, bukan the Holy Spirit. Dia sedang menunjuk kepada roh yang besar, yang agung, yang tidak hanya bisa dideskripsikan dalam konteks kudus, tetapi dideskripsikan sebagai Allah yang besar, bagian daripada Tritunggal yang ada sebelum dunia dijadikan, yang ada hari ini, dan yang masih akan ada selama-lamanya. In harmony with the Spirit. Saudara-saudara sekalian, hanya itu pilihannya. Sehingga perikop ini saudara-saudara menegaskan, kalau kita mengambil intisarinya, menegaskan bagi kita sekalian bahwa kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi sebelum itu Paulus mengatakan kedagingan kita harus disalibkan. Apa maksudnya? Dipimpin oleh Roh Kudus atau hidup dipimpin oleh Roh Kudus seirama dengan Roh Kudus hanya mungkin jika didahului dengan pertobatan. Hanya jika kita telah bertobat, kita boleh atau bisa mengalami hidup yang dipimpin. Hidup yang dipimpin oleh roh sama dengan hidup oleh roh itu sendiri. Kemudian hidup yang dipimpin oleh roh itu memastikan kita seirama dengannya. Dan dia memberikan gambaran tanda-tandanya paling sederhana. Orang yang dipimpin oleh roh atau hidup oleh roh seirama dengan Roh Kudus, gampang saja.
dia menghasilkan buah roh itu. Saya percaya sebetulnya bukan hanya tahun ini, tahun-tahun sebelumnya, sampai hari ini hidup kita sebetulnya sudah dipimpin oleh roh. Saya yakin ketika kita menghasilkan buah kasih, buah-buah pertobatan itu, kita menghasilkan kualitas yang Tuhan standarkan, maka sebetulnya itu bukti bahwa kita sedang dipimpin oleh roh. Tapi apakah kita sanggup melakukannya? Saya ingin mengajak kita untuk melihat bagaimana Tuhan Yesus mendeskripsikan siapa Roh Kudus itu. Di dalam Yohanes 16, saudara sekalian, ayatnya yang ke-4 bagian B sampai dengan ayatnya yang ke-15. Saya tidak akan membacakan bagi kita sekalian, tapi saya akan mengutip beberapa bagian di situ. Yesus Kristus mengetahui bahwa akan tiba waktunya murid-murid akan diperhadapkan dengan persekusi atau penderitaan, penganiayaan. Yesus mengetahui ketika ia akan meninggalkan murid-muridnya, mereka akan terpencar ketakutan. Yesus mengetahui bahwa mereka akan merasa mengalami kesendirian. Yesus juga tahu bahkan tiba saatnya di mana murid-murid dan juga orang-orang yang percaya kepadanya diperhadapkan dengan pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Maka Tuhan bilang, aku akan pergi. Kemudian kalau aku pergi maka aku akan mengutus penolong atau penghibur itu. Ini tidak bisa diterjemahkan bahwa itu berarti Roh Kudus itu ada di bawah otoritas Yesus. Sehingga kalau Yesus pergi ke surga baru Roh Kudus akan datang. Pemahaman teologisnya tidak demikian. Sebab Roh Kudus itu bagian daripada Tritunggal, sehingga saudara-saudara sekalian sebetulnya ketiga Tritunggal itu seperti pengakuan iman kita yang kedua. Jelas sekali kita mengakui bahwa ketiga-tiganya di dalam pribadi adalah Allah yang tunggal. Ini hanya memberikan pemahaman kepada murid-murid bahwa kalau dia pergi maka akan ada pribadi yang ketiga yang melanjutkan pekerjaan itu. Kemudian saudara sekalian, dia memberitahukan kepada dia. Ayatnya yang ke-8. Kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Saudara, saya kasih dalam nama Yesus Kristus. Yesus Kristus mendeskripsikan tentang peran Roh Kudus. Pertama, dia akan menginsafkan kita, mengingatkan kita. Maka menanggapi deskripsi ini atau gambaran tentang pekerjaan Roh Kudus ini, saya ingin mengajak kita sekalian, saudara-saudara sekalian. Yang pertama, bersyukur, memuji Tuhan sebab kehadiran Roh Kudus menjadi jaminan bagi kita untuk menjalani kehidupan yang dipimpin dan diberkati oleh Tuhan. Karena saudara-saudara sekalian, yang pertama, ketika dia hadir, dia akan memberitahukan kepada kita kalau kita telah melakukan kesalahan. Kalau kita telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan firman, hati kita akan disentuh. Hei Yusak, salah. Enggak bisa begitu, balik. Kita memuji Tuhan sebab itu Roh Kudus menjadi koridor penentu bingkai yang akan selalu memagari kita. Kita bersyukur untuk itu. Bagi kita sekalian, seringkali kita kalau dengarkan khotbah, pendeta atau opsir berbicara tentang dosa dan kita merasa ditegur, saudara sekalian, menjadi sebuah sentuhan dan ketersinggungan. Kalau begini terus di gereja, saya tidak mau lagi beribadah. Karena dibicarakan di gereja tentang dosa, tentang neraka. Saya ingin mengatakan William Booth mengatakan salah satu malapetaka pada abad yang ke-20. Waktu itu dia berada abad ke-19. Abad yang ke-20 dia mengatakan adalah ketika gereja atau bala keselamatan hanya mengkhotbahkan tentang surga, tidak mengkhotbahkan tentang neraka. Maka dalam kesempatan ini seirama dengan Roh Kudus, saya ingin memanggil seluruh hamba Tuhan, seluruh prajurit bala keselamatan memahami pentingnya kita tetap membicarakan dan tetap mendengarkan dan tetap menerima ketika Allah melalui Roh Kudus menuntun hamba-hambanya berbicara tentang dosa, tentang neraka. Sebab hanya dengan demikian
kita bisa melihat kebutuhan akan jalan keselamatan itu. Umat Tuhan mendengarkan berita yang sangat penting itu. Jangan sampai kita tergerus oleh teologi liberal yang semakin hari semakin mendorong agar mimbar gereja jangan lagi digunakan untuk berbicara tentang dosa. Agar mimbar gereja cukup berbicara tentang anugerah, cukup berbicara tentang kasih Allah, cukup berbicara tentang kemakmuran di dalam Tuhan. Saya ingin mendorong kita dengan kasih dan sensitivitas Roh Kudus tanpa judgmental, tanpa menghakimi, tetap membicarakan pentingnya neraka dan dosa didengar oleh dunia ini. Kita memuji Tuhan untuk deskripsi yang Tuhan sampaikan di sini karena kita juga didorong untuk mengetahui bahwa kalau Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita, maka Ia akan berbicara tentang kebenaran kepada kita. Saudara sekalian, akan kebenaran sebagai referensi utama bagi penilaian kita tentang gereja, tentang apa yang terjadi, tentang satu dengan yang lain. Bukan karena like or dislike. Kalau saya melihat seseorang, saya menilai dia karena saya suka atau saya tidak suka. Itu menjadi sangat subjektif. Tetapi kita dipanggil untuk menjadikan firman Allah standarnya sebagai referensi satu-satunya untuk menilai sesuatu. Bukan standar dunia ini. Bukan pemahaman dan kaidah filosofis. Bukan bahkan definisi-definisi teologis dari seseorang tertentu. Kembali kepada firman Tuhan. Sebab hanya dengan firman Tuhan sebagai standar kebenaran, kita akan bisa melihat segala sesuatu dengan objektif, seobjektif mungkin. Mari kita menghindarkan diri dari sikap judgmental. Kita lihat seseorang baru sakit begitu, Jemris kemarin sakit, jangan-jangan kamu kurang berdoa. Yang memang virus datang. Yusak lagi sakit kepala, jangan-jangan masalah besar. Begitu. Mari kita jauhkan diri kita dari sikap mudah menghakimi, menyimpulkan kehidupan orang lain yang kita tidak tahu latar belakangnya. Ini merupakan bagian daripada doa saya. Dan saya memuji nama Tuhan dari waktu ke waktu ketika ada masalah, diperhadapkan, dilaporkan, disampaikan. Tuhan tolong untuk berhenti sejenak. Tunggu dulu mendengarkan dari sisi yang lain. Saudara-saudara sekalian, kita hanya akan diberkati oleh Tuhan kalau kita mengizinkan Roh Kudus untuk mengingatkan kepada kita tentang kebenaran menurut Tuhan Yesus Kristus. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Dan saudara-saudara sekalian, kebenaran terbesar di dalam kepengikutan kita dalam Kristus Yesus, kebenaran terbesar di dalam kekristenan adalah bahwa Kristus Yesus telah datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk menjadi juru syafaat bagi kita sekalian, raja di atas segala raja. Itu adalah kebenaran terbesar yang jangan kita menjadi minder memberitakannya. Mari kita bertumbuh di dalam pemahaman akan kebenaran itu. Dan masih dalam deskripsi tentang peran Roh Kudus dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita bahwa saudara sekalian, Dia menginsafkan, mengingatkan kepada kita akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Haleluya. Akan penghakiman, bahwasanya orang yang di luar Tuhan akan mengalami penghakiman dan kematian yang kekal. Tetapi yang memberanikan hati saya, saudara sekalian, ketika Tuhan berbicara akan mengingatkan akan penghakiman, secara implisit ada satu kebenaran yang mengagumkan, yaitu bahwa kemenangan telah dimenangkan oleh Tuhan terlebih dahulu bagi kita. Ada satu buku yang berjudul The Giant Must Fall. Raksasa hendaknya ditaklukkan atau sudah ditaklukkan.
Dan di dalam buku itu digambarkan bahwa seringkali orang Kristen kita berjuang untuk menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kita bekerja keras mencari bagaimana caranya supaya kita selalu mengalami kemenangan. Tetapi pendeta ini, Giglio, dia mengatakan bahwa sesungguhnya raksasa itu telah ditaklukkan oleh Tuhan. Kita hanya perlu mengklaimnya. Bagaimana caranya? Izinkan Roh Kudus memimpin dan menguasai hidup kita. Haleluya. By God's grace, oleh anugerahnya, Yesus telah memenangkan pertempuran itu bagi kita sekalian. Jadi mari kita jangan sedikit-sedikit kecewa, jangan sedikit-sedikit putus asa, jangan sedikit-sedikit baru diperhadapkan mungkin dengan satu keputusan yang sedikit tidak mengenakan saya. Sedikit-sedikit kita mengalami kehidupan yang mengasihani diri sendiri. Seolah-olah kitalah yang paling menderita di dalam dunia ini. Yesus oleh Roh Kudus mengingatkan kepada kita bahwa kemenangan telah menjadi milik kita. Sebagai penutup saudara-saudara sekalian, dari dua perikop ini saya ingin memanggil kita untuk menginternalisasikan perlunya pemimpin dan pengikut melayani. Kalau kita mau seirama dengan Roh Kudus mengklaim itu, salah satu buktinya pemimpin kita semua sekalian yang ada di sini atau mereka yang ikut melayani di dalam Tuhan harus melayani. Mari kita lihat ayat 15 dan ayat 15 secara khusus. 14 dan 15 minta maaf. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Membaca ini sepintas kita melihat seperti ada delegasi begitu antara Yesus dan Roh Kudus perannya. Tetapi lebih dalam kalau kita merenungkannya, maka kita mendapati ada satu prinsip dan bukti yang sangat mendasar bagi setiap orang yang memimpin di dalam Tuhan. Bahwa kalau ia dipimpin oleh Roh Kudus dan memimpin di dalam Tuhan, salah satu buktinya adalah dia melayani. The serving leaders, pemimpin yang melayani. Saya harus mengakui bahwa ini merupakan bagian yang masih menjadi PR besar bagi saya. Bagaimana saya memimpin tetapi di satu sisi saya melayani. Maka ini berarti berbicara tentang bagaimana meneladani Yesus Kristus yang adalah Bapa sendiri, yang adalah Allah sendiri. Datang ke dalam dunia menjadi yang paling rendah. Hidup di antara orang-orang miskin dan yang disisihkan. Maka saudara-saudara sekalian, pertanyaan besar bagi kita, apakah kita masih menjadi pemimpin yang melayani? Apakah kita masih menjadi pemimpin yang meneladani Yesus Kristus ketika ia mengambil, ini kecil, ini sapu tangan, mengambil handuk, ambil baskom atau basi, kemudian mulai membasuh kaki murid-muridnya. Bukan di dalam rangka untuk menunjukkan reputasinya. Bukan di dalam rangka untuk menunjukkan diri bahwa aku adalah pelayan. Tetapi saudara-saudara sekalian, itu merupakan bagian daripada karakter seorang pemimpin. Pada waktu dia mengklaim, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku. Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudara perhatikan catatan Injil Lukas yang mengutip Yesaya 61 ini. Dia sedang menegaskan atau Yesus sedang menegaskan Roh Tuhan ada padaku. Tetapi lanjutannya saudara-saudara sekalian, ketika dia berkata mengklaim Roh Tuhan ada padaku, maka saudara mendapati lanjutannya adalah melayani. Mengerjakan apa yang Tuhan suruh. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu.
Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat bagimu. Lebih dalam saya merenungkan bagian ini ketika tadi paduan suara dari personil luar biasa. Tapi saya mau katakan paduan suara dari sumber daya misi juga luar biasa. Saya tidak tahu kalau Pak Made bisa melatih paduan suara sebegitu bagus. Tapi waktu mereka menyanyi tadi dengan penuh sukacita, saya meneteskan air mata. Bukan karena lagu mereka tidak bagus. Saya dibawa oleh ke dalam sebuah pemahaman pengertian. Sehingga saya ambil tablet saya tulis ulang di sini. Jesus, you could have just claimed as king. Saya dibawa kepada sebuah gambaran tentang Yesus yang pada malam hari itu membasuh kaki murid-muridnya pada perjamuan akhir. Dan dia tahu persis tidak lama lagi, sebentar lagi di Taman Getsemani ia akan ditangkap, akan disalibkan. Sehingga kalimat ini datang kepada saya. Yesus, mestinya engkau klaim saja. Engkau adalah raja di atas segala raja. Yesus, mestinya engkau bilang saja bahwa akulah pencipta langit dan bumi. Yesus, mestinya pada momen itu engkau nyatakan kepada dunia ini tidak ada satupun yang lebih besar daripada engkau. Tapi saya duduk di situ, saya merasakan suara itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saya merasakan bagaimana Tuhan Yesus menahan. Dia ingin menunjukkan kepada saya dan kepada kita sekalian bahwa sebagai pemimpin kita mesti rela berada di tempat yang paling rendah sekalipun. Itu sebabnya seringkali ketika kami berkunjung kemana-mana, orang sambut sedemikian luar biasa. Saya tertunduk, di dalam hati saya mengatakan, Tuhan, sambutan ini adalah untuk Engkau. Saya tidak tahu bagaimana pengalaman hidup kita tentang menjadi pemimpin yang melayani. Tapi saya ingin memanggil kita, termasuk saya memanggil diri saya sendiri. Pada tahun ini mari kita lebih serupa dengan Yesus Kristus. Dipimpin oleh Roh Kudus ketika kita berbicara seirama dengan Roh Kudus. Salah satu buktinya kita dipanggil untuk menjadi pemimpin yang melayani. Saya selalu tidak lupa satu kesaksian dari salah satu kadet di masa lalu dalam kepemimpinan dari Letnan Kolonel Levina Kruger yang mengatakan bahwa kekudusan itu gampang, sederhana saja. Apa yang disebut definisi daripada kekudusan itu tidak perlu dijelaskan. Kekudusan adalah ketika engkau berjalan di halaman, tidak ada orang lain yang melihat. Ada sampah. Tidak ada orang lain. Lalu engkau pungut sampah itu. That's seirama dengan Roh Kudus. Kalau saudara tidak ingat yang lain yang saya sampaikan hari ini, ingat satu hal. Seirama dengan Roh Kudus adalah memimpin dan melayani. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami berterima kasih untuk perkenan-Mu berbicara kepada kami. Kami berterima kasih untuk teguran-Mu bagi kami. Kami berterima kasih untuk janji-Mu bagi kami. Kami berterima kasih untuk panggilan-Mu bagi kami. Kami berterima kasih untuk keteladanan-Mu bagi kami. Kami datang kepadamu Tuhan untuk menyerahkan. Kiranya Engkau berkenan memetraikan firman-Mu bagi kami sekalian. Sempurnakanlah apa yang telah kami dengarkan. Sehingga tahun ini ketika kami melayani Engkau, kami memimpin, kami melakukan pekerjaan yang Engkau percayakan kepada kami. Sungguh kami seirama dengan Roh Kudus. Kami datang menyerahkan ke dalam tangan Tuhan.
bersama dengan jajaran pimpinan hamba-hambamu di teritori ini, di kantor pusat teritorial, meminta di dalam nama Yesus Kristus, Engkau berkenan Tuhan melihat doa dan harapan dari hamba-hambamu, dari karyawan, dari para kadet, dari keluarga masing-masing, pribadi demi pribadi. Tuhan, jawab doa itu. Tuhan, lihat kerinduan kami. Tuhan, berkati hidup kami. Tuhan, kuduskan kami. Kalau ada kehidupan yang perlu dikuduskan bahkan sesuai dengan firman-Mu, hidup kami yang masih perlu disalibkan, Bapa, biarlah kuasa penebusan itu lagi dinyatakan bagi kami. Kalau ada kehidupan yang tidak sejalan dengan Tuhan, selama ini kami tarik-menarik, selama ini kami cenderung menggunakan standar kami untuk menghakimi orang lain. Hamba berdoa demi nama Yesus Kristus, Tuhan, jadikan hidup kami seirama dengan Tuhan. Tolong kami hidup rela dipimpin oleh Tuhan. Kalau selama ini kami seperti batu yang sedemikian keras, kami berdoa, lembutkanlah kami supaya kami bisa mendengarkan suara-Mu, sensitif untuk apa yang Tuhan sedang tuntun bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Semua doa-doa dan harapan ini kami letakkan di bawah kaki Tuhan, bahkan di tangan Tuhan. Tuhan, jawablah menurut kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa. Kalau ada doa-doa yang tidak sempat dituliskan, tapi ada di hati kami masing-masing, ada di benak kami masing-masing, doa-doa itu juga demi nama Yesus Kristus dijawab oleh Tuhan. Dan akhirnya Bapa, terimalah ucapan syukur keluarga besar kantor pusat teritorial untuk apa yang Tuhan sudah perbuat bagi kami selama tahun 2022. Bahkan kami mensyukuri 12 hari, bahkan di hari-hari yang akan datang, kami ingin mensyukurinya terlebih dahulu bahwa Tuhan akan memberkati teritori kami lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati, selamat berjalan seirama dengan Roh Kudus.